Oke, kalau kita ngomongin soal membangun ulang sistem pendidikan, biasanya yang kebayang itu butuh waktu bertahun-tahun kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di Kabupaten Buru, fondasi paling pentingnya itu diletakkan cuma dalam 4 bulan. Ya, 4 bulan. Yuk kita bedah bareng-bareng gebrakan yang luar biasa ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana sih caranya melakukan transformasi seradikal ini sementara waktu terus berjalan? Jawabannya, ternyata ada di kombinasi antara kecepatan, ketepatan, dan yang paling penting, visi yang super jelas. Betul sekali. Cuma 4 bulan. Waktu yang kedengerannya singkat banget ini justru jadi panggung utama buat sebuah perubahan besar. Dan kita akan telusuri bareng-bareng langkah demi langkahnya. Setiap perubahan besar itu pasti butuh motor penggerakan. Nah, pada 14 September 2025, peran itu diemban oleh Rahman Ali, Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang baru. Dan beliau ini datang nggak dengan tangan kosong, tapi dengan sebuah visi yang mantap. Ini dia inti dari visinya, responsif dan adaptif. Kelihatannya cuma 2 kata sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah sebuah janji buat memangkas birokrasi, buat turun langsung ke lapangan, dan ngasih solusi yang beneran nyata buat siswa dan guru. Oke, ini dia peta perjalanannya. 4 bulan, 4 fokus yang strategis. Kita mulai dari membangun sinergi dulu, lanjut ke fondasi fisik dan hukum, dan puncaknya adalah investasi pada manusianya. Siap? Ayo kita mulai dari langkah pertama di bulan September. Visi responsif dan adaptif itu nggak cuma jadi pajangan, bener-bener langsung dibuktikan. Nggak pakai lama, cuma sehari setelah pelantikan, langkah strategis pertama langsung dieksekusi. Cepat banget. Pendekatannya cerdas banget. Jadi langkah pertamanya itu bukan bangun gedung, tapi bangun jembatan. Kemitraan sama Bank Maluku misalnya. Langsung fokus ke kesejahteraan siswa. Mastiin bantuan itu tepat sasaran, plus ngajarin literasi finansial. Terus, sinkronisasi data dengan dinas lain itu ibarat meruntuhkan tembok ego sektoral. Tujuannya satu, semua kebijakan harus berdasarkan data yang valid. Nah, setelah jembatan kolaborasi tadi berhasil dibangun, sekarang waktunya buat meletakkan fondasi yang lebih permanen. Ini penting, baik secara fisik maupun secara hukum, buat menjamin stabilitas jangka panjang. Masuk bulan Oktober, filosofi kepemimpinannya berubah total. Nggak ada lagi tuh yang namanya nunggu laporan di atas meja. Filosofinya jadi jemput bola. Timnya turun langsung ke berbagai sekolah, dari SMK sampai SLB. Buat apa? Buat melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa sih yang dibutuhin di lapangan. Semuanya demi memastikan standar pendidikan itu terpenuhi. Dan ini dia bukti nyata dari pendekatan proaktif tadi. Revitalisasi pendidikan vokasi langsung dimulai dengan pembangunan gedung baru untuk teknik sepeda motor. Ini bukan cuma soal ngebangun tembok ya, tapi ini soal ngebangun kompetensi dan masa depan yang lebih cerah buat anak-anak SMK. Sekarang, kita bahas satu masalah yang sebenarnya udah lama banget. Coba bayangin deh, sebuah institusi yang ngatur pendidikan satu kabupaten ternyata nggak punya rumah sendiri. Maksudnya, kantornya itu nggak punya status hukum yang jelas. Ini kan masalah mendasar yang bisa menghambat segalanya. Tapi setelah lewat berbagai diplomasi yang intensif, akhirnya sebuah terobosan bersejarah berhasil dicapai. Sesuatu yang bakal jadi warisan super penting buat sistem pendidikan di Buru. Akhirnya, dengan terbitnya surat hibah lahan, cabang dinas pendidikan sekarang punya rumah yang sah dan permanen. Artinya apa? Artinya ada kepastian hukum, ada stabilitas buat merancang program jangka panjang. Inilah fondasi kokoh yang bakal menopang semua layanan pendidikan di masa depan. Sebuah warisan yang luar biasa kan? Oke, fondasi fisik dan hukumnya udah kokoh nih. Sekarang fokusnya pindah ke jantung dari sistem pendidikan itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan para guru dan kepala sekolah? Sebagai penutup tahun 2025, ada gebrakan ganda yang diluncurkan. Satu program ditujukan buat para manajer di tingkat sekolah, dan satu lagi buat para eksekutor di garda terdepan pembelajaran. Inisiatif yang pertama adalah mengubah cara pandang kepala sekolah. Lewat sebuah workshop, mereka ditantang buat beralih peran. Dari yang tadinya cuma administrator, jadi seorang CEO pendidikan. Tujuannya, buat menciptakan pemimpin-pemimpin yang visioner, inovatif, dan juga akuntabel. Nah, yang ini mungkin adalah langkah yang paling mengejutkan sekaligus paling visioner. Coba pikirin, di saat banyak daerah lain masih pusing sama masalah-masalah dasar, Buru justru memutuskan buat lompat langsung ke masa depan. Pelatihan AI ini bukan cuma buat keren-kerenan ya, tujuannya strategis banget. Pertama, membekali guru dengan alat buat bikin pembelajaran jadi seru. Kedua, memastikan guru-guru di daerah terpencil pun nggak ketinggalan zaman.
Dan yang paling penting, mengubah mereka jadi agen perubahan di era digital. Ini tuh kayak lompatan kuantum, membawa teknologi paling canggih ke daerah yang sering dianggap tertinggal. Jadi, coba kita rekap sebentar ya. Dari September sampai Desember, dalam waktu yang super singkat, serangkaian perubahan fundamental yang luar biasa udah terjadi. 3 pilar utama inilah yang berhasil dibangun. Dimulai dari sinergi, dilanjutin dengan penguatan aset, dan ditutup dengan investasi pada manusianya. Ini namanya fondasi yang benar-benar komprehensif. Tapi, semua pencapaian keren dalam 4 bulan ini bukanlah garis finish loh. Justru sebaliknya, ini adalah garis start. Fondasi kokoh yang udah dibangun ini adalah landasan buat inovasi dan kemajuan yang jauh lebih besar lagi ke depannya. Nah, pertanyaan ini bikin kita jadi penasaran kan? Dengan semangat responsif dan adaptif dan fondasi yang solid, sistem pendidikan di bumi Bupolo sekarang siap banget buat menyongsong masa depan. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa, tapi apalagi gebrakan yang akan mereka bangun selanjutnya untuk mencetak generasi yang cerdas dan berdaya saing.